speaker type. Oh, angpo dulu, angpo dulu. Angponya. Oke. Lu. Wah. Wah, yang poinnya aku wis sing thank you ae. Ayo, Oke. silakan ambil. Edi, Vanessa silakan. Waduh, sih kok kertasnya keluar, Rer. Ayo, ambil. Oke. Oi. CPNI boleh langsung. Oi, tambahin 25 lagi. CPNI boleh langsung. Foto, C. Ya. Foto, C. Foto. Oke, sambil difoto ya teman-teman. Jadi Ayo. hari ini kita akan kedatangan 3 speaker luar biasa. Iya. Mantap. It's the best ya. Jadi kita upgrade. Yang awalnya cuma 1 speaker kita jadiin 3. Betul. Langsung kita datangkan dari mana? Dari Bangkok. Ya. Sawadikap. Oke, kita sambut loh. Kok wis sertifikat. Loh, luar biasa. Ternyata sudah selesai teman-teman. Oke. Thank you. Nani dan CJ. Oke. Tian. Tolong kursi. Ya, sebentar. Cenani mungkin lagi diare karena grogi. Oke. Luar biasa Cenani. Sesuai fotonya. Iya. Ya. Diacak ya teman-teman. Tanpa lihat ya langsung duduk sembarang. Kecuali angle-nya berbeda. Oke, silakan. Oke, jadi hari ini teman-teman Cevoni, Cenani sama Cejen bakalan sharing apa yang bakalan didapat waktu mereka MDRT experience kemarin ya teman-teman ya. Terus nanti closingnya kita akan kedatangan 1 bintang tamu namanya Binga Irawati. Iya. Oke, ya sudah cukup ya. Oke, kita akan mulai sharingnya nanti teman-teman boleh langsung tanya ya. Ini mau dimulai dari siapa sharingnya? Silakan. Atau home, boleh home. Dari main speaker dulu. Oh iya. Silakan Cenani. Dari Ainimen kita. Ya. Berdiri. Indonesia. Kayak bocor teks. Jadi. Terima kasih untuk kesempatan malam ini. Saya bisa share. Ibu kita Kartini, Ibu kita. Jadi kemarin saya bisa dapat kesempatan untuk mengikuti MDRT Experience ini. Saya sangat bersyukur sekali karena dalam kesempatan ini banyak sekali yang saya dapat. Dan banyak sekali yang saya dapat, saya bisa... Ambil duduk nggak apa-apa, C? Ambil duduk nggak apa-apa, C? Iya. Grogi sampean. Santai, C. Santai, C. Ini air minum, C. Bekasku tapi. Jadi gini, di dalam MDRT Experience yang di Bangkok itu kemarin dari tanggal 8 sampai tanggal 10 itu kita itu dibekali banyak ilmu ya. Dan sampai nggak kuat sampai penuh otak ini rasanya. Tapi yang saya dapat itu selain kita bisa happy, kita bisa shopping, kita juga bisa ketemu sama orang-orang yang berprestasi. Di mana di sana itu kita dapat banyak hal gitu loh. Ya waktu kita makan, waktu kita pergi, itu mereka itu murah hati sekali, bisa sharing ya. Nah, saya mau bawa oleh-oleh buat kita semua, buat kalian semua. Yang saya dapat ya. Nah, jadi pesan saya penting sekali kalau kita ini bisa berprestasi ya. Hasil dari yang kita dapat itu kita juga bisa dapat dari orang lain juga gitu loh. Nah, saya oleh-olehnya ini gini ya. Sharing. Saya pakai tulis. Ya. Oh.
Jadi gini, di bisnis ini orang-orang yang berprestasi itu, orang-orang yang berprestasi itu membangun tim. Dan saya ada satu ilmu itu namanya Team O5. Jadi Team O5. Ya, di mana kita sendiri itu harus bisa mengajak partner 4 orang. Dengan kita sendiri berarti kan 1, 2, 3, 4. Kebanyakan. Gak apa-apa teman. Lucu. Jadi, nah kebanyakan. Dengan kita sendiri kan 5 orang. 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Ya, lanjut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Benar-benar. Yang mana per orang itu 80 juta per tahun masing-masing. Menurut kalian mudah atau mudah kan? Mudah. Ini mah ajarannya Mudah, jadi mudah. kan? Mudah, Mudah toh. mudah, C, mudah. Nah, oh ya. Jadi gini, saya ajarin tim O5 ya. Tim O5 ini gampang sekali, semudah Anda menghitung 1, 2, 3. Nah, karena tim O5 ini ada 3 step. Step pertama, nah ini tadi gara-gara grogi, jadi nah ini step pertama itu kita mengajak 4 orang. Berarti dengan diri kita sendiri kan 5 orang. Nah, masing-masing orang itu Produksi. produksi 80 juta per tahun. Mudah ya? Mudah, C, mudah. Nah, step kedua tadi kan Ya, jadi totalnya ada 400 juta ya, C, kalau 5 orang ini ya. undo. Oke. Iya. Jadi gini, di bisnis kita itu tidak ngajak orang jadi agen asuransi. Betul. Kata yang pertama, saya ulangi ya. Kata-kata yang pertama itu, kita di bisnis ini itu kan mau membentuk tim. Dan kita ngajak orang untuk jadi agen itu, kita nggak bilang, kamu tak ajak jadi agen ya, atau kamu mau jadi agen asuransi. Ini aku tak present. Ya, kamu mau tak jadi agen asuransi kan kebanyakan orang nggak mau. Jadi kita bilangnya kamu tak ajak jadi Bisnis. ya. Sebentar. Kita ajak dia berbisnis asuransi. Berbisnis asuransi itu sangat gampang sekali. Segampang menghitung 1, 2, 3. Gitu. Ya, segampang menghitung 1, 2, 3. Nah, step pertama adalah membentuk tim O5. Tim O5 ini ya ini kita ngajak 4 teman ya, 4 orang atau 4 teman dengan kita sendiri kan berarti 5. Tim O5 ini masing-masing 80 juta kan mudah. Itu step pertama. Step kedua, kita harus bisa menduplikasi. Jadi duplicate. Ini kita sendiri juga ngajak lagi 4 orang, yang mana tadi 4 orang lagi itu ngajak lagi 4 orang. Jadi kalau ngajak orang berbisnis atau mau kasih tahu bisnis asuransi kita ini ya dengan tim O5 ini. Jadi kita jangan bilang kamu tak ajak jadi agen asuransi, enggak. Kamu tak ajak bisnis asuransi ya. Bisnis asuransinya apa? Tim O5. Cuma cukup mengajak 4 orang. Gitu loh. Kamu tiap tahun 80 juta. Terus step kedua itu duplicate. Duplicate, nah di mana tidak semua orang bisa menduplikasi ya. Tidak segampang itu menduplikasi gitu. Jadi kita harus menjelaskan. Nah, di sini kan 5 dikali 5 ya. Jadi sama dengan 25 kan. 25 orang. Nah, 25 orang kalau masing-masing 80 juta, itu 2M ya. Iya. 2M. Nah, di sini kan apa?
ini dari 400 ini pasti bisa sudah naik ya jadi AB ya. Betul, jadi AAB, AAB. B. Nah, kalau ada orang tanya, oh berarti kamu ngajak 4 orang supaya kamu juga promosi. Iya, kamu juga ngajak 4 orang. Supaya lagi. promosi. Harus promosi gitu loh. Makanya kita harus menduplikasi. Nah, 2M ini kalau dikali komisi 25% itu kan 500 juta. Betul. 500 juta, kita kan sudah AAB nih, dapat overriding 70% ya. Betul, C. Dikali 70%, 350 juta. tahun 350 juta per tahun. Nah, di sini kan untuk per bulannya kurang lebih 20 juta sudah cukup ya. Oh ya, iya, iya, iya 29 jutaan per bulan. Jadi kalau saya kemarin itu saya dapat ini, biasanya orang-orang kan pakai gini ya, sing step-step analisa, terus ngitung kan bingung. Tapi kalau kita bilang, ayo kamu tak aja bisnis asuransi ya, kamu cukup ngajak 4 orang. Bisnis asuransi ini segampang kamu menghitung 1, 2, 3 gitu. Oke, tak kasih tahu step pertama kamu cuma ngajak 4 orang, step kedua duplikasi ya kan. Dengan duplikasi ini kamu tahun keduanya sudah dapat 350 juta ini. Tahun ya. Tahun. Oke. Nah, terus ketiga harus promosi. Promosi ya, dari agent ke AAB ke AB ya. Ini kan duplikasi lagi kan? Duplikasi lagi berarti kan bayangkan 25 dikali 25 sebentar. Nah, 25 dikali 5 kan? Soalnya ini kan sudah terbentuk 25 orang. Iya, betul. Tiap masing-masing 25 orang bentuk 5 orang lagi kan? 125 orang. 125 orang dikali 80 juta. Coba dihitung berapa? 10 2 kali 5, 10 M betul. M. Coba 10 M Dikalikan 25%. 5% itu berapa? 2,5 M. 2,5 M kan? Mm-mm. Nah, kita kan dapat 100% nih kalau sudah AB. B betul. Berarti dapatnya 2,5 M. 2% per tahun, berarti per bulan berapa? 200 jutaan kan? Iya, setuju. 200 juta loh. Nah, lihat dari ini per bulannya 20 juta kan? Iya, Per bulan. 29 juta. Iya, 28 juta lah. 20 juta per bulan, ini 200 juta per bulan. Dari peningkatan ini kan sudah kelihatan. Kenapa kita harus bisa Bisnis asuransi. bisnis asuransi dan menduplikasi. Dan promosi dia ya. Dan promosi. Kalau bicara itu, ayo kamu tak ajak bisnis asuransi. Bisnis asuransi ini semudah menghitung 1, 2, 3. Nah, namanya tim O5. Pertama, kamu cukup ngajak 4 orang. Terus kedua, duplikasi. Terus ketiga, kamu harus promosi. Kamu jelaskan ini tahun pertama kan? Nah, tahun kedua sudah bisa mencapai ini. Oh. Masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Tapi kan untuk ini tidak menutup kemungkinan kan? Ya, terus tahun ketiga ini untuk jadi AAB. Dari sini ke sini dari AAB ke AB kan sudah increase-nya tinggi sekali. Udah gitu aja. Woi, luar biasa. Ngejelasin enak banget loh. Iya. Iya. Enggak, Kak. Terus, Lupa. cocok gak Dino Bu Ira ya? Oh, jadi yang diceritakan Cenani ini bagaimana kita melihat peluang bisnis Bisnis kita di di asuransi, Prudential iya. 3 tahun ke depan, ya kan? Setidaknya beleset aja lah. Kita cuma capai 50%, ya kan? Iya. 3 tahun punya income 100 juta per bulan, mau atau mau sekali? Mau. Mau sekali. Iya, mau berkali-kali. Mau berkali-kali. Berkali-kali ya. Jadi big applause buat Cenani, luar biasa sharingnya. Thank you. Luar biasa. Ya, jadi kuncinya 3. Kuncinya. Berhitung. Iya. 1, Hitung 1, 2, 3. Kuncinya. 2 dan Harus disebut. No. Kata-kata semudah kamu berhitung 1, 2, 3 itu katanya harus disebutkan. Oh. Kata kunci semudah berbisnis asuransi itu semudah kamu menghitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Dan step 1
Dua, Team O5 ini. oke. Terus kedua duplikasi. Duplikasi dan ketiga adalah promosi. Luar biasa. Jadi biar gak Luar ingat, biasa. biar Lihatin. ngambang ya. Stefania sampai terpukau, sampai bingung. Ih, kok kayak gini gitu. Oh, gak dapet. Kemana aja, Ci? Enggak dong. Oke, ada lagi Cik Nani? Ada. Wah, Yo. Sidat padat. syahadat. Oh ya. Satu boleh. Pakai tulis lagi enggak? Jadi gini, Pakai kemarin tulis enggak? enggak usah. Oh enggak, di sini aja. Jadi kemarin itu gini, apa sih? Balik. Balik ya speakernya ya. Kemarin itu kita main speakernya itu terakhir juga cerita tentang AI ya. Jadi AI itu kan sangat hebat sekali. Tapi katanya kita nggak perlu khawatir tentang AI. Karena dalam bisnis asuransi ini itu yang diperlukan kepercayaan. Dan yang percaya dengan AI ini banyak anak-anak muda. Biasanya sangat percaya dengan AI. Apa-apa tanya AI. Pokoknya percaya sekali gitu loh sama AI. Oh, tapi pesan dari manajemen Prudent itu kita nggak usah khawatir dengan AI karena dalam bisnis ini adalah kepercayaan gitu loh. Dan ini pesannya AI itu tidak bisa 100% dipercaya. Betul. AI juga pasti ada Bisa berbohong. berbohong. Ya, setuju, betul. Ada Betul. buku nih. Ya, ini Iya. kuat sama Tanya sama AI Nani. ya itu. Oh, iya. Ya, jadi ini saya yang nangkep ya, pokoknya kita nggak boleh takut sama AI, karena AI itu tidak bisa dipercaya 100%. Iya, setuju, betul. Memang ada artikelnya kok. Memang serius, berbohong. DeepSeek apa semua berbohong. Oke, Ya, selanjutnya. Iya. sama ya Jenny apa Poni? Jenny. Ini dulu ya, Jenny dulu. Ya. Oke. Sebenarnya itu adalah lanjutannya teman-teman. Iya. So, Lanjut. Ayo. itu memang nggak bisa dipercaya. Bukan nggak bisa, kerjaan kita tuh nggak bakal bisa digantikan oleh AI karena AI itu apa, asuransi ini kan berdasarkan kedekatan, berdasarkan hubungan, juga berdasarkan apa ya, kebutuhan masing-masing orang tuh berbeda, sedangkan AI ini lebih ke global gitu. Tapi ada satu speaker itu bagus sih. Jadi jadikan AI itu bukan sebagai rintangan Iya. musuh, tapi sebagai yang bantu kita itu lebih advance lagi dalam berbisnis asuransi. Ada dia bagi 4 aplikasi yang sangat cocok buat agen asuransi. Ya selain ChatGPT ya, semua orang sudah tahu ChatGPT. Yang belum download, harap download ya teman-teman ya. Harus diikuti. Zaman itu harus diikuti, jadi download lah. At least punya ChatGPT. Terus kalau sudah download ChatGPT, ada 4 aplikasi lain. Nanti aku sharing di gambarnya ya, mana ya? Nanti di-share di Jadi grup awesome. satu aplikasi itu bikin statistik, terus habis gitu kita upload ke sana, bisa jadi media presentasi. Jadi yang buat presentasi ke nasabah kelihatan profesional dan kamu kayak agent yang pinter banget kayak yang Marta promosi ini tuh. Mungkin itu salah satu keunggulannya AI. Jadi statistik bisa dijadikan presentasi, cuma tinggal diupload gitu doang. Terus yang satunya lagi itu aku kurang paham apa. Pokoknya 4 nanti aku share. Yang satunya lagi itu kalau nasabah ulang tahun kan selama ini kita cuma ngasih happy birthday, tulisan tok. Atau misalnya gambar ada fotonya dia happy birthday. Nah, aplikasi yang satu ini bisa bikin nyanyi lagu happy birthday personal sama wish-nya kita. Dia pasti ngerasa kayak wah keren agentku ini, saya dapat musik, bikinin musik lah, bikinin lagu khusus buat ulang tahunnya dia. Jadi kita nggak usah keluar budget lebih untuk ya mau keluar budget lebih ya bagus sih ya. Maksudnya kalau memang lebih effort gitu lah untuk bikin lagu itu, cuman pakai aplikasi aja. Nanti kita tinggal masukin namanya, kita masukin wish-nya kira-kira apa, terus genre musiknya kita mau apa, wes kita bisa kirimin tiap ulang tahun gitu. Menurutku lumayan membantu sih. Hah? Ada nanti aku share ya. Di-share di grup awesome aja ya. Ya, aplikasi baru dari Prudent itu sing bisa menunjang kerjaan kita.
Kayak ya ini ulang tahun, terus habis gitu Bukan. klaim-klaim ya? Bukan, lain ya? Itu Ah, yang bagus ya Mas ngingetin. Jadi kemarin CEO Health-nya itu sharing. Arjantur itu ya namanya Arjantur. CEO Health seluruh prudensial yang kemarin masuk itu kan Asia Afrika. Terus dia bilang kalau dia itu sangat menghargai agen-agen yang jualan health juga. Memang apa ya nggak bisa kita itu omset besar kalau cuman jualan health sebenarnya kan. Tapi health itu sebagai sarana kita untuk servis nasabah-nasabahnya kita gitu. Terus dia bilang sih tahun depan nanti untuk akan diadakan trip khusus ke Jepang untuk yang tinggi-tinggian jual health gitu. Kayak ada pencapaian health intinya. Khusus health ada pencapaian. Tapi kan belum diumumkan di Indonesia yang Prudential Indonesia. Jadi ditunggu aja kabarnya tahun depan 2020. Itu pertama. Terus yang kedua itu memang belum boleh dibocorkan, nggak boleh difoto, soalnya takut ditiru sama asuransi lain. Katanya yang tadi Nani spill itu nanti akan dibikinkan kan banyak asuransi lain itu yang mempromosikan jalan berapa step dapat diskon premi. Ada juga yang kemarin pas kelas trainingku di Bangkok, hari Sabtu itu akhirnya aku tahu udah yang coffee machine. Gara-gara Rizal ya atau Robi ya, Rizal ya. Rizal, iya, yang coffee machine. Ya, jadi ada perusahaan lain pun juga kayak ngadain apa jalan ya. Apa yang dapat coffee machine itu gitu. Terus jadi disampaikan sama CEO Health yang Arjantur itu bilang kita nggak akan fokus ke sana. Kita mau fokusnya itu di saat the most miserable times apa nasabah kita yaitu pas klaim itu klaimnya itu nggak dipersulit, nggak ada biaya-biaya tambahan. Kita kan nggak pakai kopay ya. Ada yang hijau itu kan pakai kopay. Kita memang bukan ke sana gitu. Jadi tidak mau membebani nasabah di akhir. Jadi DE fokus akan lebih bantu bikin peace of mind-nya nasabah dengan kemungkinan tahun depan launching aplikasi yang di mana nasabah itu bisa mantau langsung klaimnya real time. Jadi kita kan selama ini pusing kan ya. Nasabah dokumen rumah sakit, menunggu dokumen LML dari rumah sakit. Tapi kan yang dikejar kita terus, Jennifer tolong, maksudnya ayo agent tolong bantu aku supaya cepat ya kan. Supaya cepat, padahal kan nyantolnya di rumah sakit dan rumah sakit pasti akan ngelempar balik ini asuransinya yang lama gitu terus kan. Nah kalau dengan adanya aplikasi ini nasabah itu bisa lihat secara langsung klaimnya itu di mana. Tapi untuk aplikasinya nanti akan dimasukin banyak ya Jay ya katanya yang akan membantu kerjaannya kita ya. langsung bisa chatting kan? Bisa langsung chatting ke CS-nya Prudent, Prudential. iya. Iya dong, apa lagi ya? Mau tambah langsung gitu. Iya, ya itu aja. Itu ya, itu ya. Lagi. Apa lagi? Cekoni silakan. Ya, kalau aku dapat itu dari MDRT yang pertama kesannya dan senang banget karena ternyata dari berapa banyak negara kita bisa lihat masing-masing itu aku bisa maksudnya gini dari awal aku tahu ini MDRT experience ya jadi bukan lokal. Aku prepare benar-benar sampai potong rambut terus sampai busana semua ikuti soalnya apa supaya ya ngikuti kegerakannya gitu ya. Dari situ ikut euforia. Terus rame-rame masuk ke ruangan, wih gila, wih keren, wih gila, wih. Terus ini apa sih acaranya? Aku juga nggak ngerti toh. Ternyata ya ini rantu MDRT. Berarti yang sedang mengejar MDRT. MDRT itu apa? Oh berarti penjualan, produksi. Karena aku tanya Cenani, ini apakah tim? Oh enggak, pribadi. Oh berarti ini diajarin untuk pribadi, ngasah skill, terus product knowledge, terus dapat apa strategi, terus supaya kita bisa pakai. Dan salah satunya mulai dari yang paling basic, aku ikut kelas. Yang Cenani sudah advance, Jennifer sudah advance. Jadi aku sama Cincing pilihnya yang paling basic.
karena ingin tahu dari nol tuh bagaimana. Ternyata kok, wih keren. Dan dibahas untuk apa ya, agen baru yang baru memulai itu pasti ada rasa takut, khawatir, cemas. Nah, kita tuh di apa ya, dipecah supaya ini enggak, ini hanya di pikiran, tapi cobalah kamu melangkah satu step. Hari ini aku juga melangkah, diajak Cinani sharing di depan banyak orang, aku juga melangkah. Dan aku berusaha menahan rasa takutku sendiri dengan aku catat semua. Tapi jujur kemarin habis dari MDRT kita terus langsung buang semua dengan jalan-jalan. Tapi aku ingat Erni, kalau setiap kali sesi itu jangan keluar, cari tempat waktu renungkan, itu waktu dulu. Aku udah bisa renungkan karena ayo wis nang ndi. Ya wis. Akhirnya sampai 2 hari yang off itu kita semua tinggalkan semua yang itu penat tapi seneng. Dan hari ini disuruh sharing enggak pakai alasan gurung belajar loh ini dapat opo, tapi enggak apa-apa. Maksud saya gini, semua yang aku ingat satu, melawan dari penakut. Padahal kita bukan penakut, itu kan orang kita tidak akan takut hanya di pikiran, tapi kita akan menjadi berani saat kita melangkah. Inggrisnya itu, you don't become fear from thinking, but you become brave from doing. Tadi tak hafalkan di parkiran. Dan aku maksudnya mau belajar itu you don't become fear from thinking, but you become brave from doing. Dahsyat. Sama satu lagi yang dibawa sama Panjere itu bahasa Afrika, tapi tak cari di Google gak ono. Ubuntu. Artinya miliki keyakinan akan ikatan universal, yaitu keinginan berbagi. Dan kemarin MDRT itu membuktikan bahwa Pru itu keren. Di mana-mana itu sharing. Dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Saking aku tidak bisa bahasa Nigeria. Dia ngomong apa aku nggak ngerti. Tapi seneng selfie sama dia, ya dia mau. Artinya di sini di belahan Indonesia kita melakukan aktivitas yang sama. Janji temu 3. Saya cuma mikir gini, saya tidak bisa 3, 1 aja mungkin ya. Pokoknya di antara angka itu berapa angka yang kita bisa untuk mulai dilakukan. Terus kedua, apa ya, produktivitas dan fokus. Fokusnya bukan pada produk, tapi pada tujuan kita. Nah, kalau tujuan kita mau MDRT berarti fokusnya produknya apapun aja enggak apa-apa. Yang penting aku mau MDRT. Ya itu sama sih, aku mau datang M2, aku akan fokus, pokoknya aku datang, enggak peduli pulang dulu kayak, enggak pulang dulu kayak, makan dulu kayak, enggak makan dulu, pokoknya aku mau M2. Jadi di sini intinya kita diajar, apa sih tujuanmu di sini? Kalau sudah ada tujuan, nah ini nanti kita bisa step by step kita capai. Ada rasa takut, itu di pikiran, padahal di pikiran itu enggak jadi takut, lakukan saja. Itu yang Foni dapat. Thank you. Aku mau tanya sama Cevoni, boleh ya? Tadi kan tujuan gitu. Mike kasih nanti. Iya. Tujuan itu maksudnya tujuan kita di bisnis ini gitu Iya. kan. Jadi kayak umpamanya kalau aku pingin punya income, ya itu tujuan. Iya, Betul ya? benar. Oh, yang dimaksud tujuan itu tujuan kenapa join di bisnis ini. Iya. Oh ya. Terus miliki lagi gini, visi seperti bisnismen. Iya, itu aku dengar speaker tapi lupa. Sebentar, nanti Indonesianya dulu yang benar. Jadi milikilah visi seperti bisnismen, vision like businessman. Kemudian milikilah aktivitas seperti pekerja.
Jadi activity like employee. Itu pasti kita akan cepat berada di puncak. Tapi kalau kita cuma memiliki visi businessman, tapi tidak punya activity kayak employee, ya nggak sampai. Oh iya benar ya. Berarti di sini visi kita harus seperti businessman kayak Erni, kerjanya seperti employee kayak Erni juga. Kan sampai sekarang masih prospek terus. Nah itu satu. Terus kedua miliki hati atau pribadi PhD. PhD. Ya. Poor, Pure. hungry, determination. Tadi tak cari Google itu lapar, miskin, lapar, sama tekad. Kalau tiga ini kita miliki semua, selalu lapar, selalu merasa miskin, lapar, terus kita punya tekad, ya kita akan bisa capai MDRT, bahkan COT, bahkan TOT, terus ngajak teman-teman lain semuanya. Oke. Karena aku tahu ini MDRT untuk produksi ya, produksi jadinya tuh kita gimana sih bisa sampai segitu ya? Gimana bisa sampai COT, TOT, kursi COT dan TOT sangat banyak. Loh, gimana ya? Ternyata diajari dari bawah itu MDRT terus. Untuk jadi MDRT bukan fokusnya di komisi kita, bukan. Tapi fokusnya di nasabah. Jadi bukan memikirkan kita lagi, tapi memikirkan orang. Fokus kebutuhan nasabah. Iya, gitu aja. Oke. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya? Kalau gini malu-malu. Mungkin biasanya Cindy. Mana Cindy ya? Oh iya. Oh iya ini nih. Cema. Pengen tanya sama Cenani, gimana seseorang itu bisa bangun dengan keren, Oh, enggak ya. Enggak, sebenarnya gini, yang cukup menarik buat Marta ini Cenani sama Cevoni ya, karena Cejen ya udahlah gitu kan ya. Tapi buat kalian berdua gitu ya, dari yang kalian sharing tadi kan, sebenarnya satu hal yang membuat kalian menjadi pembeda dari yang sebelum MDRT dan setelah MDRT secara aktivitas. Kayak misal contoh nih, pas aku datang MDRT, ketika aku klik sama kalimat ini, aku pengen merubah hal yang aku lakukan. Yang sebelumnya ini, sekarang jadi ini. Gitu ya. Satu aja. Dan kenapa? Thank you. Cejen kalau ada boleh juga lah, kasih lah. Pokoknya kan orang-orang tua ini ya. Kamu dulu. ya. Ya senior harus hormat sama senior ya. Prioritas banget ya. Gak usah rebutan. Pokoknya anaknya Ci Jingjing mau jadi agent pro itu supaya bisa trip bareng Cenani. Oh iya? Saking luar biasanya trip ini. Woi, keren Cenani ya. Yang belum pernah trip sama Cenani harus ikut Star Club Amsterdam. Soalnya Cenani pasti dapat katanya. Oh. Ngeri. Udah dapat ya pasti. Cepone udah dapat. Cenani katanya pasti dapat double Star Club. Oh, katanya Amsterdam Brussels. Aku mau ikut juga, jadi doakan. Pasti. Tapi kamu doa enggak? Doa. Loh, kita minta doa kan, tapi enggak doa. Yang belum pernah trip sama Cenani harus ikut ya. Iya, wah, wes. Jangan khawatir. Oke, selanjutnya Cenani dong. Nah, ini jadi di dalam MDRT itu selain kita diberi ilmu belajar, ya Yes. itu kita juga dikasih motivasi. Kasih motivasi ya seperti jadi mendatangkan pembicara yang kemarin itu berhubung saya telat itu ada penyanyi dengan tanpa dua lengan. Tapi dia cacat pada saat usia 10 ya. Kenapa ya? Itu waktu itu cacatnya. Enggak, soalnya saya kan ke belakang, kesetrum. Jadi dia waktu kecil itu katanya naik tiang listrik kesetrum, dua tangannya itu harus diamputasi. Nah, jadi bayang enggak ada dua tangan loh. Terus dia masih kecil loh, kan mestinya minder, nggak bisa apa-apa. Tapi teman-temannya itu semua memperlakukan dia
apa adanya, tidak seperti tanpa tangan. Jadi seperti biasa. Normal, gitu. normal. Ya, terus papanya itu kalau pulang kerja mestinya sudah bisa pulang dulu tapi sengaja nggak pulang supaya anaknya itu bisa mandiri. Jadi contohnya misalnya dia lapar, dia harus bisa apa? Masak sendiri. Masak sendiri. Terus habis gitu, jadi dia bisa main gitar pakai kakinya Kaki, gitu ya. loh. Sampai dia bisa jadi penyanyi top. Jadi dia ya main gitar sendiri, terus nyanyi, suaranya apa enak. Jadi kemarin itu jadi memberi kita motivasi. Dia aja yang nggak ada dua tangan, dia bisa sampai hari ini gitu loh. Oke, jadi perubahannya Cenani adalah Jadi 2 kaki toh. jadi gini, apa sih? Jadi dia kasih kita semangat. Dia, intinya itu kita dalam prospek kan pasti ada penolakan, Iya. ada itu bukan apa-apa sih menurut dia itu. Jadi kita harus bisa jatuh bangun lagi gitu. Jadi dia juga nyoba untuk bisa bangun dari tempat tidur, dia praktekkan loh ya, bangun dari tempat tidur itu dia terlentang. Itu dia bangun dari tempat tidur pun itu dia ngalami kesulitan gitu loh. Nah, tapi dia bisa sampai salto kayak Jackie Chan. Jadi dia salto tanpa tangan, dia berdiri salto tanpa tangan itu supaya ketok keren gitu loh di depannya Teman-teman teman-teman ceweknya gitu. Jadi dari situ, iya dia bilang, aku waktu pergi camping sama teman-teman itu kok dia bangun cara gini kok kelihatannya biasa ya. Dia kepengen lebih keren lagi. Terus dia ingat filmnya Jackie Chan terus dia salto gitu loh. Jadi bangun dari tempat tidur dengan salto gitu. Jadi itu ya memperkuat kita ya. Dia Iya, iya. passion itu. Salto. Iya. Iya lagi. Enggak, maksudnya Cenani itu mungkin kita aja yang lengkap gitu. Masa kalah sama yang enggak lengkap gitu loh. Jadi Betul. jangan sampai kita ini yang lengkap, terus kita itu kalah dengan pikiran gitu kan. Padahal orang yang ya, terima kasih Cenani akhirnya buat aku waras. Jadi di sini itu selama 2 hari itu benar-benar penuh gitu loh. Jadi kita nggak dikasih motivasi saja, tapi kita dikasih apa ilmu ya, ilmu terus strategi, terus ini dikasih apa update info gitu. Ya, ya luar biasa ya, luar biasa ya. Jadi Oke. ayo kalian teman-teman, teman-teman, ayo MDRT. Ya. Tolong didengarkan AI Nimen, oke? Oke. Iya, Cevoni. Ya, apa nih perubahan setelah? Nah, mungkin kan dulu jam 9, sekarang 9.05. Oh, kalau aku setelah MDRT ya punya semangat baru, punya apa ya, merasa punya kesempatan yang baru untuk melakukan apa yang kemarin belum tak lakukan. Satu. Terus kedua yang sudah tak lakukan ya dilakukan lebih baik lagi. Terutama sama nasabah. Supaya nasabah bisa satu puas, dua bisa enggak mengira kita itu jualan asuransi, tapi ya konsultannya dia. Jadi ngomong tentang insurans apa-apa itu enggak kaku, enggak takut, bahkan dia tuh nerima atau dia yang aktif nanya sama kita. Jadi intinya di karakterku sendiri yang harus aku ubah dari yang mentor-mentor ngajarin itu. Mungkin ngomong dengan bahasa yang sederhana yang supaya bisa dimengerti dengan cepat. Terus kedua, bukan mauku lagi yang maju, tapi maunya nasabah. Sehingga kalau aku ditolak, aku enggak sakit hati. Cuman nanti aku bisa deketin lagi dengan apa adanya. Yang kemarin aku ngomong enggak akan berubah, besok tetap aku ngomong. Sehingga nasabah juga intinya ya benar ya apa yang kamu omongkan. Meskipun enggak deal juga enggak apa-apa. Tapi kesamaan dulu. Jadi waktu ke rumah nasabah itu enggak terjadi enggak beban bagi aku atau beban buat nasabah. Itu yang benar-benar kita harus belajar dari kitanya. Makanya di sini Pru ini tempat bertumbuh. Bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, belajar, diingatkan lagi waktu kita baby dulu,
mau belajar jalan, kita sendiri yang mau loh. Dari berangkang-berangkang terus pegangan terus Iya. pinter jadi gedebuk lagi. Tapi kan kita sendiri yang mau. Tapi kadang kita enggak mau ya udah, mama gendong kita tambah seneng, ya toh. Tapi intinya kita balik lagi natural kita belajar sampai kita tiada. Kalau kita mau belajar itu pasti kita dapat perubahan atau pertumbuhannya banyak deh. Iya. Bukan sekedar money, tapi mungkin koneksi, relasi, dan value. Itu yang aku dapat kemarin. Woi, Thank you. luar biasa, luar biasa. Wah, luar biasa. Siapa lagi ada yang mau tanya mungkin? Cindy? Ya, oke. Eh, pertanyaannya buat tiganya sih, kayak misalnya contoh aja di MDRT kemarin kan ada beberapa pasti strategi, tips atau dari ide penjualan atau yang di-sharingkan dari segi merekrut yang bisa dari YC3 apa yang paling ini yang berkesan bagi JJ? Secara konsep ide penjualan boleh atau dari ide rekrut. Kan kalau Jenani kan tadi ini rekrut kan, misalnya yang lainnya lah yang JJ dapat dari Cevoni, Jenani kalau misalnya ada lagi apa sama Jen. Thank you. Yang aku paling nyantol itu namanya dari Indonesia loh malahan. Gak usah direkam. Soalnya takut salah kan namanya punya orang ya. Dari Indonesia, dari Jakarta MRT Stars namanya Liandi. Terus dia bilang, dia bikin coret-coret dikit ya. Oh, boleh, boleh. Banyak boleh. Ya, boleh. Kata Liandi itu dia bikin itu sampai ini Pak Morning after. Oh, bubble wrap itu konsepnya ya. Nah ini schedule-nya dia morning, siang itu apa deh ya nulis ya, noon ya. On, terus mari gitu afternoon, ini night. Terus dia bikin ini Senin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Nah terus dia bikin kayak gini biasa sih ya. Ya apa angel lagi. Nah gini, terus kamu bikin note ini harapan ya, kayak goal. Goalnya itu adalah work-life balance. Jadi harus yang semua ini nggak diisi dari sini sampai sini semuanya kerja. Jadi dia goalnya itu mau work-life balance. Kenapa kok dia dari businessman pindah ke insurance gitu. Terus dia milih, jadi ditulis kriteria apa yang kamu mau dalam hidup ini bisa jadi work-life balance. Terus misalnya senang-senang sama keluarga gitu ya, family time. Kok FM? Iya. Family time. Family time. Nah, itu mau. Terus kita kan mau jadi orang yang sehat juga toh. Jangan sampai kita sudah kaya tapi nggak bisa menikmati, sakit akhirnya toh. Jadi ya harus ada workout time. Terus juga DE bilang itu harus ada, ada ya? Iya ada ibadah juga ada. Ibadah apa ya bahasa Inggrisnya? Religius ya, anggaplah. Terus habis gitu, apa lagi? Ada lagi ya, senang-senang mungkin ya. Me time atau senang-senang. Happy gitu. Dan kerja toh. Nah, jadi agendanya DE ini, DE harapkan misalnya yang penting dia duluan itu adalah family time. Jadi ayo, ya di blog. Jadi ayo istriku, kamu mau waktuku yang mana? Mau yang Sunday sama anak-anak atau Senin ya dikasih gitu. Jadi diconteng misalnya family time dimasukin ke sini gitu. Jadi kalau memang kerja paling terakhir berarti kan sudah tinggal sedikit toh kalau udah workout, udah ini, sudah happy masuk semua, kerjanya tinggal 1 hari ya toh. Kerjanya cuma 1 hari toh. Nah,
Kamu coba dulu 1 minggu dengan schedule-mu seperti ini. Dapat API-nya berapa? Terus goalmu itu misalnya mau double Star Club Amsterdam atau apapun goal kalian yang sudah dibikin di awal tahun, itu sesuai nggak sama jadwal mingguan ini? Kalau memang nggak sesuai, berarti kan ada yang salah dengan jadwal mingguan. Harus dirubah. Jadi dikurangi happy-happy-nya, dikurangi workout-nya, dikurangi family time-nya, dikurangi religiusnya atau sisa misalnya semuanya jadi kerja, ya toh. Tapi kan ini nggak selamanya, nggak seterusnya. Kita akan kembali lagi ke schedule goal yang work-life balance ini. Tapi setelah API-nya itu sudah terpenuhi gitu. Terus untuk ngisi-ngisi schedule, jadi ini anggapannya sudah schedule semua toh. Kerja. Siapa yang ditemui? Ya toh. Yang ditemui kan siapa toh? Tak isi memang aku mau sih kerja dari pagi, siang sampai malam sampai minggu mau kerja juga gitu. Jadi ada sih ngasih inspirasi 1 minggu sebelum nasabah ulang tahun itu yang ditemui. Jadi misalnya 1 minggu lagi, siapa yang mau ulang tahun? Alek ulang tahun. Jadi aku masukin Alek di scheduleku minggu lalu. Minggu ini untuk minggu depan Alek ulang tahun. Soalnya kan best price-nya Alek itu sebelum ulang tahun toh. Itu. Terus juga yang speaker aku tok sama Rex yang ikut katanya soalnya speakernya paling cantik itu. Ya, jadi Cenani ke yang cowok Mandarin, Stephanie ke yang itu. Jadi aku bergising ke cantik itu, yang cantik itu. Jadi dia ngomong, ya apa caranya kita dapat klien itu business owner semua gitu. Dengan cara nginvite diri kita sendiri ke perkumpulannya business owner. Jangan, soalnya mereka nggak mungkin invite kita. Jadi kita harus invite diri kita sendiri, kita yang masuk. Dengan cara bantu-bantu. Kayak, kamu hari raya, aku memang hari raya, dia kan Chinese, tapi dia datang bantu-bantu pas hari raya Islam ke temen nih gitu. Dia orang Singapura atau kayak gitu-gitu. Jadi dia ikut komunitas, ikut ya itu cara supaya bisa masuk ke perkumpulan business owners itu. Terus apa lagi ya? Cara ngisi kalendernya apa aja ya? Ingat nggak? Yang bubble wrap aja ingat? Pokoknya konsepnya persis kayak konsep Cerny, tapi dia ngemasnya bubble wrap. Kalau kalian beli produk yang fragile, itu kan pasti dilengkapi pertanyaan toh. Kamu mau dibungkus pakai bubble wrap apakah atau nggak usah? Nah, karena ini benda fragile, kita mau dibungkus pakai bubble wrap, ya kan? Bayar lagi toh sebenarnya extra cost kan terhadap barang ini sih ada extra costnya lagi. Nah, barang yang segitu aja mbok proteksi gitu loh. Tapi kenapa hidupmu sendiri tuh nggak kamu bubble wrap gitu. Nah, bubble wrap ini asuransi itu diterangin. Ada sih rekaman nih kalau mau nanti tak share. Thank you, Jen. Kalau aku ikuti sistem dari leader yang sudah jalan duluan, terus kita setelah dikasih tahu kita jalankan, yaitu tetap zaman dulu. Soalnya nih yang kepala MDRT-nya, jadi itu 30 tahun di Pro, dia tetap lakukan 1 hari 3 janji temu. Berarti yang Poni dengar di sini sama di sana sama. Berarti itu ya kita lakukan saja. Kalau nggak bisa 3 ya 1, nggak bisa lebih dari 3 ya lakukan. Itu saja. Soalnya nanti kita dari gagal kita belajar, evaluasi. Yang dievaluasi karena kegagalan ini kita dulu. Bukan salahin nasabahnya atau orang yang kita temui. Apalagi leadernya. Leader nggak pernah salah. Ya, jadi kita ikuti saja, kita pokoknya seperti botol kosong gitu, apa yang diajari kita jalankan, gagal kita evaluasi, leader yang baik ngajak kita evaluasi diri.
itu yang didengar di sana juga. Padahal kan di sana di Bangkok. Yang ngomong juga orang asing. Yang aku dengar pakai bahasa Indonesia itu sama dengan yang kita dengar di kelas ini. Jadi itu saja. Sudah, sementara ini dulu ya. Sama Cindy, entah selesai entah apa sih? Si paling enak dek JJ. Paling mengena sales idea boleh, rekrut boleh C, terserah wis. Ya, yang paling mengena itu kalau saya ya ini ya, karena kan kemarin itu bingung untuk jelasin BOP gimana ya, wes kata-kata yang paling gampang wes kamu tak ajak bisnis asuransi ayo gitu itu nomor 1. Terus nomor 2 yaitu untuk kita bisa kadang itu up and down, terus setelah lihat yang penyanyi tanpa tangan itu jadi kita motivasi lagi. Jadi kalau dulu kan pakai nick siapa itu, heeh. Ya, ini sekarang kan nick mungkin terlalu itu ya. Ini jadi pakai penyanyi gitu. Penyanyi yang tanpa tangan yang dia ada kecelakaan di umur 10 tahun. Jadi di situ ya terbangun motivasi lagi untuk lebih capai lebih terus gitu ya. Ada lagi teman-teman? Oke, Aman? aman. Aman. Oke, thank you. Applause dong buat Speaker speaker ini. Cefoni, Cenani, dan Cejen. Mungkin nanti ada closing statement buat Enggak. mereka. Soalnya biar ini kan kayak nggak ngambang gitu loh, nggak ada puncaknya gitu kan. Iya, mungkin ada konklusinya, Jadi betul. luar biasa ya. Ini di luar briefing sebenarnya. Kalau saya tangkap sih gini, apa yang semua dipelajari ini tuh yang penting itu kita mau melangkah gitu kan. Cakep. Jangan cuman hanya di pikiran gitu. Kalau kita cuman di pikiran, kita main overthinking, ya gitu. Kita overthinking, terus kita berpikir nggak bisa, akan selamanya nggak bisa gitu. Apa yang kalian belum melangkah, kalian belum coba, tuh udah ngomong nggak bisa, ya itu akan selamanya nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah buka mata, berdoa, dan melangkah. Oke. Kalau Iya, iya harusnya dari ini pembicara. adalah Dari speaker mau kasih closing statement. iya. Atau langsung closing aja pulang. Kata-kata hari ini. Cakep. Aku doakan semua bisa capai MDRT. Luar biasa, luar biasa. Oke. Jejen. Amin. Apa? Ya, yang benar-benar apa nih yang disampaikan yang mungkin ada unek-unek gitu kan. Selama trip di sana itu ya, Cenani itu bangunnya jam 5, jam 4 pagi aja ya. Wih. Turun untuk belajar saat aku itu masih tidur sih. Wih. Cenani Unit. belajar ya yang GOP itu salah satu dari Cassandra Farel. Yang Oh, Jakarta ini. belajar, direkam, dicatat. Ini beneran catatannya. Ya bener ya, Ce ya. Nah, semangatnya itu bahkan sampai ke Biksi jam 2 malam. Wih. Tidur itu cuma 4 jam, teman-teman. Jadi bayangkan aja Cenani yang sekeren ini. Sekeren ini. Makanya Cenani Nih gitu. tadi kesini nggak jalan. Ngawang. Kalah semangatnya sama Cenani. Halo. Harus applause sama Cenani, Cefoni loh ya. Semangat karena lebih muda kan. Gitu. Betul. Jam 3 siang. Oke. Closing statement, Cefoni. Ya, atau apa yang mungkin buat anaknya Miguel? Ya. Nggak, buat agent baru jangan takut melangkah, punya keberanian untuk melawan diri sendiri, taklukkan diri sendiri. Setelah itu jadi berkat buat Banyak orang orang. lain. Pertama nasabah, kedua nanti buat agensi juga. Oke. Duh, terus
Ya benar. Harus jadi berkat buat orang lain supaya kita diberkati. Betul. Aku cocok jadi pendeta katanya. Nimen ini harus berprestasi. Oh, ini loh, ini akhirnya telah juga AI terbaru. AI ini. Bahkan di trip yang Bali kemarin pun Cenani itu bangunnya pagi. Iya. Sampai Silvi gak mau berenang. Enggak, C. Silvi gak mau naik sepeda. Enggak, C. Hmm. Luar biasa loh semangat. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat. So much buat Cejen, Cenani, Cefoni. Ya, silakan kita Silakan berdiri karena ada penghargaan. Woi, ini loh.